Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 2 menggelar silaturahmi pimpinan perguruan tinggi di kampus Universitas Bandar Lampung atau UBL sebagai tuan rumah. Adapun tema dalam silaturahmi tersebut yakni satukan langkah wujudkan Indonesia Emas. Kepala LL2 Dikti Wilayah 2 Profesor Ishak Iskandar mengatakan pihaknya menggelar silaturahmi dengan para perguruan tinggi dengan pembahasan untuk mewujudkan kampus mendukung Indonesia Emas. Ia mengatakan ada program keberlanjutan dari Merdeka Belajar namanya Dikti Saintek Berdampak. Jadi bukan berganti program tersebut tetapi berkelanjutan dari Merdeka Belajar. Oleh karena itulah pihaknya mengambil momen dalam silaturahmi tersebut. Pihaknya berharap perguruan tinggi lebih siap lagi karena ada perguruan tinggi tersebut nantinya akan dinilai dari pencapaian kinerjanya dengan indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi dan nantinya akan disesuaikan. Merdeka Belajar telah berjalan dengan maksimal. LL Dikti mendukung kampus di wilayah 2 memiliki cirinya masing-masing. Keberlanjutan dari Merdeka Belajar, namanya Dikti Saintek Berdampak. Jadi bukan berganti program, bukan, tapi keberlanjutan dari Merdeka Belajar, kampus Merdeka MBKM, itu namanya Dikti Saintek Berdampak. Nah, di wilayah 2 sampai hari ini kan belum ada pimpinan kementerian kita yang datang langsung memberikan arahan kepada perguruan tinggi kita secara langsung. Oleh karena itulah kita ambil momen itu dalam silaturahmi ini. Kita berharap nanti terutama besok pagi ketika Pak Wamen datang kita bisa mendengarkan langsung sebenarnya bagaimana strategi pengembangan perguruan tinggi kita, khususnya perguruan tinggi swasta dalam menyukseskan program Dikti Saintek Berdampak. Nah, dengan ada arahan langsung itu, kita berharap perguruan tinggi kita lebih siap lagi. Karena kan perguruan tinggi kita itu nanti akan dinilai dari capaian kinerjanya, indikator kinerja utama perguruan tinggi nanti akan disesuaikan itu. Dan keberhasilan di mata pemerintah kita itu adalah tergantung bagaimana pencapaian dari itu perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau program MBKM kita kan di periode pemerintahan sebelumnya kita berjalan sudah maksimal. Jadi memang pada saat tahun 2022 itu kan ada pemetaan dari kementerian bagaimana pelaksanaan program MBKM pada saat itu. Dan ada 3 warna di peta Indonesia, ada 3 warna. Warna hijau itu artinya di wilayah itu perguruan tinggi sudah menerapkan MBKM dengan baik. Kuning itu masih, dan yang lainnya merah. Nanti wilayah 2 petanya merah semua pada tahun 2022. Tapi di tahun 2023 akhir kita langsung sudah hijau. Artinya kita perguruan tinggi kita sudah menerapkan MBKM. Nah, sebenarnya Dikti Saintek Berdampak ini adalah melihat mengukur capaian dari MBKM kemarin. Karena ini kan sudah di hilir ya. MBKM kemarin baru rancangan di hulunya, sekarang dampak itu kan di hilir, selalu ada di hilir di ujungnya. Nah, ini kita lihat dampak dari MBKM kemarin seperti apa. Nah, kita coba menghimpun dari perguruan tinggi yang ada di wilayah 2. Nah, ternyata di UBL itu yang paling banyak inovasinya sudah memberikan dampak pada masyarakat. Maka kita ingin tunjukkan kepada Pak Wamen besok bahwa ini loh kampus kami yang sudah memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita kesediaan Pak Rektor untuk menjadi tuan rumah sekaligus expose ke Pak Wamen apa yang sudah dilakukan. 156 itu masih tinggi juga. Jadi kalau saya diskusi dengan tim DLDikti itu angka ideal jumlah perguruan tinggi kita itu di per provinsi itu sebaiknya maksimal 40. Dari Lampung 40, Sumsel 40, di Babel tetap 10, di Bengkulu hanya 10. Jadi kan UBS sebagai tuan rumah untuk sangat luar biasa lah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Dan di sisi awal ini kan ajang silaturahmi untuk berbagi ya, berbagai hal. Jadi saya yang juga melakukan sesi pertama berbagi ya, dan kita sharing-sharing aja lah ya, terutama terkait dengan
inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan, proyek-proyek yang kita lakukan.